Gorontalo, Teater Penedi, SMA Winamaki mempersembahkan drama kolosal Detik-Detik Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dengan Tunai Soekarno diperankan oleh Refki Karawan, Muhammad Hatta diperankan oleh Arifin Teban, Witana diperankan oleh Stafil Antemon, Hairul Sani diperankan oleh Freddy Yusuf, Fatmawati diperankan oleh Pratiwi Lengkong, Sayutineli diperankan oleh Febrianto, Yusuf Kunto diperankan oleh Sarhul Lapake, Mr. Ahmad Subardu diperankan oleh Yahya Nole, Laksamana Maya diperankan oleh Ikhlasu Saleh, Nisiki diperankan oleh Herawi Pandewati, asisten sutradara Atika Megajika, penata musik Dikli Roberti Jabal Nurbiana, pemain pendukung anggota Kodi 1304 Gorontalo, Teater Penedi, Taruna dan Taruni SMA Winamaki, pelindung Gubernur Gorontalo, Bergerak Haji Husni Habibi MAP, penasehat habis baterai 1304 Gorontalo, Letnan Kolonel Armet Dwi Junior Antono Esos MSI, penanggung jawab, dan Ramil Kota Utara, Kapten Infanteri Samsudin Datuk Rahmat SIP MSI, sutradara Rum Kebler. Selamat menyaksikan. Awas, depan kapan? Kenapa drone? Mana drone? Serangan Jepang terjadi pada tanggal 7 Desember 1941 memicu perang dunia pertama. Ulang itu. Jepang tidak berhenti sampai di situ. Jepang akhirnya menyerbu Indonesia dengan masuk ke Tarakan pada tengah malam 11 Januari 1942. Kemudian menyerbu Sulawesi Utara dini hari 1 Maret 1942. Lalu pasukan lain Nippon mulai masuk di Jawa melalui pelabuhan Merak. Belanda tak mampu mempertahankan tanah Jepang. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Jepang berhasil menenggelamkan kruiser Belanda. Pasukan Nil dipukul mundur dan lari ke Turki. Sejak saat itu dimulailah babak baru di dalam sejarah Indonesia. Alarm Sepanjang awalnya bersikap baik dan Asia, akhirnya ketahuan telah ya si murah. Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan utama sebagai penjajah dan merebut kekayaan Indonesia, bahkan sampai sejak mereka rampas. Bagero. Jamul. Makan pinggir. Sebagai penjajah menuju kejajahan Belanda, pasukan Nippon dan fungsi rahasia mereka mengetahui sering menyiksa rakyat Indonesia atau siapapun yang berani melawan atau menunjukkan penentangan terhadap mereka. Rakyat disiksa banyak di depan umum agar tidak ada yang melawan mereka. Masa 3,5 tahun penjajahan Jepang adalah masa rakyat Indonesia
merasakan neraka akibat kejahatan Jepang yang tak berberi kemanusiaan. Dia serang lagi. Awas kan. Gua diserang lagi. Awas kan. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki diluluh-lantakkan oleh bom atom sekutu. Ada pistol ciri di bawah. Berita menyerahnya Jepang menggelisahkan bagi kelompok yang ingin segera merealisasikan kemerdekaan. Mulailah dirancang strategi dan perhitungan. Rasa nasionalisme yang telah berkobar-kobar sejak puluhan tahun lalu semakin menggelora. Para pemuda dan kaum revolusioner mendesak agar pada tanggal 15 Agustus segera diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara Soekarno-Hatta dan kelompoknya tetap ingin mencapai Indonesia merdeka melalui jalur legal, yaitu BTU-PKI dan BPKI. Terus pindah ke kamar bagaimana itu Muhammad Hatta ini Malam kacamata itu, ini? 15 Agustus 1945, para pemuda di antaranya Khairul Saleh, Darus, Yohano, Kusnanda, Subadio, Subianto, Abu Bakar, Sudewo, Witana, Armansyah, dan lain-lain mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Khairul Saleh menetap. Sekarang, malam ini kita punya barisan peta, pemuda, barisan pelopor, pasukan Dahino yang siap mendukung. Dengan perintahmu, Jakarta akan berkobar-kobar, beribu-ribu pasukan bersenjata akan mengepung kota. Pemberontakan bersenjata yang besar dimulai, dan kekuatan pasukan Jepang akan dilumpuhkan. Bung Hatta mengingatkan para pemuda jangan memaksa-maksa Soekarno-Hatta. Proklamasi bukanlah paksaan, dan kemerdekaan bukanlah hadiah dari siapapun. Jangan pernah mengintimidasi saya atau Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan kami pun tidak bisa ditarik-tarik untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Atau jika saudara-saudara sudah siap dan sanggup memproklamirkannya, silakan. Saya pun ingin melihat kemampuan dan kesanggupan saudara-saudara. Soekarno pun sependapat dengan Bung Hatta melihat Bung Karno dan Bung Hatta tak bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus itu. Para pemuda diwakili oleh Witana mulai mengancam Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Witana mengatakan, apabila kamu tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah. mendengar ancaman Witana itu, Bung Karno menjadi sangat marah dan ia pun mengatakan, ini leher saya. Seretlah saya ke pojok itu, dan sudah hilang nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Jangan sekali-kali berani mengancam dan memerintah Soekarno. Kalian boleh membunuh saya, tapi saya tidak akan pernah mengambil resiko terjadinya pertumpahan darah hanya karena menuruti kemauan kalian. karena merasa tak mampu memaksa Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada suatu hari, tanggal 16 Agustus 1945, di bawah pimpinan seorang pemuda bernama Soekarno, mereka menculik Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dan menghasilkannya ke Rengas Dengklok. Iya. Di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta ditempatkan di rumah Jiao Pisok, seorang Tionghoa. Dan ternyata di Rengas Dengklok tidak ada apapun yang terjadi.
Tak ada perundingan tentang proklamasi, dan di kemudian hari, Hatta mengatakan peristiwa Rengas Dengklok adalah bangkrutnya politik tanpa perhitungan. Para pemuda yang menculik Soekarno-Hatta hanya memiliki jiwa revolusioner mereka yang meledak-ledak dan tanpa perhitungan. Dan di Jakarta pun tidak terjadi revolusi besar-besaran seperti yang mereka katakan. Penculikan dan pengasingan Soekarno-Hatta itu justru menggagalkan rencana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Menghilangnya Soekarno-Hatta secara misterius itu mulai menimbulkan kehebohan. Pejabat-pejabat militer Jepang juga mulai mencari Soekarno-Hatta. Laksamana Maeda, seorang petinggi militer Jepang yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia, turut melacak kemana menghilangkan Soekarno-Hatta. Akhirnya terdapat titik terang. Lama dorong bertahan. Melalui asisten yang bernama Nishijima, Maeda menyadari pemudalah yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Lalu Maeda memerintahkan orang kepercayaannya, Mr. Ahmad Subarjo, untuk menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Ahmad Subarjo segera mengadakan kontak dengan para pemuda, salah satunya dengan Yusuf Kunto, salah seorang pemuda yang turut mencuri Soekarno-Hatta. Yusuf Kunto akhirnya sebagai penunjuk jalan yang mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Begitu galau Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta melanjutkan persiapan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, betapa kecewaan Soekarno-Hatta setelah tiba di Jakarta, Jepang melalui perantaraan Mayor Jenderal Nishimura membatalkan janji kemerdekaan. Soekarno-Hatta dilarang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan jika kedua pemimpin Indonesia itu tetap melaksanakan niatnya, maka mereka akan berhadapan dengan militer Jepang yang terkenal tak berperi kemanusiaan. Mungkinkah Soekarno-Hatta dengan ancaman itu? Tidak, sekali-kali tidak. Soekarno-Hatta tetap kukuh. Rencana proklamasi yang telah disiapkan akan terus dilaksanakan. Mereka tidak takut ancaman dari Jepang atau pihak manapun. Dalam hal itu, membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang. Malam tanggal 17 Agustus 1945, sejak pukul 22.00, rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta, telah dipenuhi oleh mereka yang akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang terkait kalimat yang akan dituangkan dalam naskah proklamasi, ditemui kata sepakat. Bung Hatta mendiktekan kalimat dan Bung Karno menuliskannya di secari kertas yang hanya disobek dari buku tulis. Semua hadirin setuju dengan kalimat dalam teks proklamasi yang didiktekan oleh Bung Hatta itu, singkat dan jelas. Selanjutnya saya tinggal mengintip ulang teks proklamasi dari tulisan tangan Soekarno. Kira-kira pukul 2 dini hari tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Penandatanganan naskah proklamasi itu diselesaikan oleh Soekarno, Khairul Saleh, Mr. Subarjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Sudiro, BM Dia, Sayuti Melik, Samuel Bakti, dan lain-lain. Naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta itu langsung disebarkan tak henti-hentinya. Di pagi buta tanggal 17 Agustus 1945, dengan bantuan tenaga rakyat dan wartawan kantor berita Dongeng, secara kilat dicetak beribu-ribu teks proklamasi. Teks proklamasi itu disepakati dan akan diikrarkan oleh Soekarno-Hatta tepat pada pukul 10 pada tanggal 17 Agustus.
Hari itu, sejak pagi masyarakat yang telah mengetahui akan diumumkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia datang berduyun-duyun untuk turut menyaksikan peristiwa sakral itu. Namun hingga hampir pukul 10 pagi, Soekarno masih terbangun lemah di kamarnya. Ia demam, wajahnya pucat, dan malarianya kambuh. Sudah selama 2 hari ia tidak tidur. Sejak kepulangannya dari dalam, peristiwa di Rengas Dengklok dan mempersiapkan proklamasi. Semua itu sudah menegakkan bersalah dan sangat melelahkan. Sementara orang-orang mulai gelisah, orang-orang sudah tidak sabar agar proklamasi segera dilaksanakan. Mereka mulai berteriak. Tetapi Soekarno tidak mau membacakan proklamasi tanpa kata. Akhirnya, tepat pukul 10 pagi, Bung Hatta hadir di tengah masyarakat yang berkumpul. Hatta langsung ke kamar Soekarno dan tak lama kemudian, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta mendatangi pasar. Soekarno yang pucat dan tidak sehat tampak tenang mendampingi Hatta dan diikuti Fatmawati. Fatmawati lalu menyerahkan beberapa pusaka yang telah dijahitnya kepada seseorang. Tak ada protokol yang mengatur jalannya proklamasi, semuanya mengalir secara spontan. Soekarno-Hatta tampak hikmat menuju pintu gerbang kemerdekaan. Mereka seakan berdoa dalam diam, memohon perlindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani bukit suci itu. Soekarno maju menuju corong dan mengucapkan, setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. proklamasi itu diikuti oleh pengibaran bendera yang dilakukan oleh Abdul Latif Hendra Nigra, seorang pasukan peta. Bendera itu dikibarkan pada tiang bambu yang tidak begitu tinggi. Selanjutnya tanpa dirijen, tanpa ada yang mengumando dan tanpa musik, secara spontan hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah
Setelah upacara selesai, semua hadirin berteriak gembira, lalu mereka mengalami Soekarno. Sejak saat itu, Indonesia bebas merdeka dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Semoga kemerdekaan itu akan kekal selama-lamanya dalam arti yang sebenar-benarnya merdeka. Demikianlah drama kolosal Detik-detik Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Sampai jumpa. Lebih smart sekali kalau mau kasih biar begitu nanti mau cumbian. Pastikan untuk pasukan. Pasuk. Bunda, kiri.